밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Rizky Maharani dari kelas I dengan NIM 10542212223 dari jurusan PGSD. Hari ini saya akan mewawancarai beberapa guru yang ada di SDN 099 Masamba. Saat ini Bu, di kelas Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka sesuai himbauannya Menteri itu, Menteri Pendidikan, jadi kita pakai Kurikulum Merdeka sekarang atau IKM. materi apa saja yang dipelajari itu Ibu? Ya, untuk saat ini. Untuk saat ini kan sesuai dengan panduannya Kurikulum Merdeka atau IKM, kita mengajar per bidang studi. Ada matematika, ada bahasa Indonesia, kemudian PKN, terus ada seni budaya, tambah dengan pelajaran bidang studi, agama dengan PJOK. Kalau khusus matematika ini Bu, Itu diajarkan juga wali kelas, guru kelas semua yang ngajar. Tidak ada guru khusus, tidak seperti dengan di SMP, ada khusus guru bidang studinya toh. iya. Kalau SD semua mata pelajaran itu diajarkan guru kelas. Jadi semua materi harus ditahu lah Ibu. Khusus di matematika ini Bu, misalnya pelajarannya sekarang apa, misalnya tambahan, penjumlahan. Kalau untuk saat ini di kelas 1 itu kan istilahnya sesuai kurikulum Merdeka itu. Nah, kelas 1 itu dikenal dengan ada tingkatan-tingkatan fasenya. Jadi sesuai yang materi yang kita terima dari ada beberapa pelatihan, kelas 1 2 itu dikenal dengan fase A. Jadi untuk matematika di awal pembelajaran itu mereka diperkenalkan dengan bilangan mulai dari 1 sampai 10. Kemudian naik lagi setelah beberapa bulan sudah masuk penjumlahan sampai sekarang penjumlahan dengan bilangan. Berarti yang sekarang penjumlahan Ibu. Iya. Dan kalau boleh tahu Ibu kekurangan dan kelebihan kurikulum yang Ibu saat pakai mengajar nih? Kalau kekurangannya sih termasuk ribet sebenarnya dari segi administrasinya. Kenapa itu Ibu kalau boleh tahu? Karena kita untuk saat ini belum begitu mendapatkan pelatihan khusus Untuk kurikulum ini Bu? Iya, artinya kita belum sepenuhnya memahami bagaimana sebenarnya kurikulum ini. Terus kelebihannya ya itu kita dapat informasi banyak dari modul-modulnya sudah tersedia di di internet, jadi bisa kita dengan mudah mengakses dari situ. Terakhir Ibu, bagaimana sikap dan respon siswa tentang kurikulum ini? Apakah ada kesulitan membuat mereka? Atau ada Sebenarnya perbedaan mereka sama yang dulu? Senang dengan apa yang kita ajarkan di dalam kelas, tapi ada juga karena itu sesuai dengan fasenya anak-anak sekarang kan kelas 1 itu masih masa transisi dari TK, jadi anak-anak itu masih banyak yang bermain dibanding yang betul-betul fokus. Tapi pada umumnya mereka senang di dalam kelas. Terima kasih Ibu atas. Kalau boleh tahu Pak, namanya siapa? Ismail Nur. Mengajar. Tetangga, Pengajar sebagai guru apa Pak? guru kelas 6. Kalau boleh tahu Pak, kurikulum apa yang sekarang digunakan? Kalau untuk sekarang karena sekolah bukan sekolah penggerak, jadi sekarang masih pakai kurikulum K13. Beda-beda Pak Dis. Iya, karena untuk kurikulum Merdeka itu baru dipakai di kelas 1 4. Tahun depan itu kayaknya menyeluruh 1 sampai 6. Metode pembelajarannya itu seperti apa Pak? Kalau metode kan beda dengan model. Metodenya banyak kan. Biasanya kami kalau di kelas saya biasa menggunakan metode seperti games.
Gate-nya itu kalau yang saya pakai di Wordle sama ini Quizzes. Oh, masih Yes, pakai teknologi sekarang Ya. ya? Karena rata-rata kan sekarang memang harus, sedangkan kami kemarin sudah pakai untuk PTS-nya itu sudah pakai Android. Jadi tidak pakai lembar kertas lagi. Kemarin itu sudah uji coba di kelas 6 untuk awal semester nanti. Seterusnya sampai dengan ujian akhir sekolah sudah pakai Android semua, tidak pakai kertas lagi. Dan khusus materi matematika ini Pak, pembelajarannya itu sudah sampai mana? Matematika untuk sekarang kemarin itu sudah masuk di lingkaran. Sudah masuk di lingkaran terakhir. Apa kesusahan di kurikulum ini Pak dalam mengajar? Kurikulum K13-nya. Iya. Sebenarnya lebih susahnya itu bagaimana caranya menggabungkan materi. Bagaimana supaya tidak materinya itu nyambung walaupun ada beberapa mata pelajaran di dalamnya. Karena kan K13 itu kan tematik, jadi ada IPA, ada IPS-nya, bahasa Indonesianya. Jadi cara menggabungkannya, cara menyampaikannya kepada siswa itu harus bagus supaya perpindahan dari mapelnya sendiri itu bagus supaya siswa itu bisa mengerti dengan baik. Jadi mungkin ada kesusahan nih Pak. Paling itunya penyampaian itunya, membuat alurnya bagaimana. Terus juga kadang siswa tidak paham mana IPA, mana IPS dengan bahasa Indonesianya, karena memang di buku yang mereka pegang itu tidak ada pembagian-pembagian itu. Yang membingungkan itu di kelas 6, apalagi kalau sudah ujian akhir. Nah, karena muncul nanti di situ ada IPA, IPS, sementara mereka tidak pernah belajar, tidak pernah lihat maksudnya. Kalau belajarnya pernah, dan lihatnya tidak pernah. Terima kasih Pak atas waktunya.